ada di sana, yang ada di sini, semua ikut bernyanyi. Dah. Itu tangan dulu dong teman-teman. Dengarkan, ikuti, letakkan tangan di dada. Jadi sambil diletakkan, tarik nafas dalam-dalam. Itu sebenarnya juga terinspirasi dari yoga sih. Wah, jangan-jangan Ya kan? penggemar yoga nih. Dulu waktu masih lentur ya. Halo Sobat BTV, welcome back to podcast Let's Talk. Di episode kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol dengan seorang songwriter dan juga penyanyi asalnya dari Malang. Wah, yang baru-baru ini baru merilis single berjudul Afirmasi. Langsung aja nih kita ulik-ulik ini lagunya tentang apa sih, dan kita langsung ngobrol dengan Kakak atau Mbak Mary Jona. Iya, Halo. kakak aja ya, Kakak. biar lucu. Halo. Gimana aku Jona. kabarnya hari ini? Alhamdulillah agak flu sedikit. Oke. Tapi udah agak sembuh ini karena semangat banget mau ketemu sama tim dari UB. Asik, siap. Walaupun agak flu-flu dikit, nggak kedengeran Oh, masa sih? suaranya, betul. Harus gini ya? Wah, ya udah, kalau orang flu kan memangnya Iya, harus gitu kayaknya. Biar kelihatan sakit. nggak boleh, kita harus tetap Iya, semangat. semangat. Nah, Mbak Jona ini asalnya dari Malang. Nah, ini buat teman-teman ini kan mahasiswa banyak yang pendatang juga. Oke. Kalau kita tanya, kira-kira kalau ke Malang tuh harus menikmati kuliner apa sih? Kalau ke Malang apa ya kulinernya ya? Bakso yang pasti ya. Bakso Tapi kan nggak ada bakso Malang ya di Malang ini. Cuman Ada, bakso gitu. secara brand itu ada tuh. Oh, secara brand ada ya? Bakso Malangnya di Bakso pinggir Malang. jalan. Oke, baik. Bakso Arema kan Ada biasanya Arema. kayak gitu. Masih oke lah ya kuliner bakso. Terus mungkin harus ke pecel kawi sih. Pecel kawi. Itu idola banget dan rasanya tetap otentik. Mantap. Asik. Kalau jalan-jalan nih, kemana nih wisata yang cukup oke? Kalau untuk sekarang ini ya, karena mungkin milenial dan Gen Z ini kan seneng banget belajar nih. Kalau misalnya kita ke Jatim Park, terus ke tempat-tempat wisata yang banyak wahananya, mungkin itu lebih ke family time ya. Tapi kalau kalian jalan-jalan sendiri ke Malang, kalian harus ke Malang Creative Center. Wih, ini kayaknya masih baru nih Iya, ya. masih baru dan kalian bisa belajar tentang ekonomi kreatif di sana. Oke. Sih kayak aku kan belajar di sana nih sekarang. Ih, seru banget. Jadi siapapun boleh ya main-main ke sana, mampir. Siapapun boleh mampir dan siapapun punya hak untuk diantar keliling sama teman-teman di sana. Oh, ada yang standby berarti di sana. Ada standby dan misal kalau mau janjian sama aku boleh. Wih. Nanti kita berkeliling bersama. Oke, tapi jangan lupa follow dulu IG-nya. Oh iya, jangan lupa follow @maryjona_. Siap, baru bisa janjian. Kalau belum Iya, follow iya, janjian iya. kayak siapa ya? Iya, ini apa ya? Nyarinya di mana gitu? Siapa Kayak kamu? susah gitu. Siap. Nah, ngomong-ngomong soal Kak Mary Jona, ini nama panggung deh kayaknya ya. Yes, betul. Nama aslinya kayaknya ada 3 suku kata panjang. Tapi betul aku takut sekali. salah nih. Yona Iya. Galuh. Yonanda. Yonanda tuh Salah kan? Yonanda. Gak apa-apa. Rata-rata Yolanda, Yohana, gak apa-apa sih. Memang agak susah gitu ya. Ini terinspirasi dari mana kok muncul nama panggungnya Mary Jona? Jadi kan panggilannya Yona nih. Oh, dulu waktu sekolah panggilannya Yona. Terus kan agak ketomboy-tomboyan gitu. Nah, teman-teman bandku ini manggilnya akhirnya pakai J biar agak manly gitu katanya. Jona. Iya, Jona. Nah, terus Mary ini diambil dari salah satu istilah untuk Queen of Vampire dulu. Jadi bandku ini adalah band gotik. Tidak metal, tapi lebih ke gotik sih, gotik rock gitu. Jadi teman-teman nama depannya itu ada yang Lord, ada yang John. Jadi kayak biar keren aja gitu ya, biar agak lebih dalam lagi masuk ke dunia gotik gitu kali. Nah, aku dapatnya Mary. Oke, masih terselamatkan lah ya daripada yang tadi Lord. Iya, itu kan cowok kan. Oh, iya, Dia kalau cewek ini dapat salah satunya itu Mary, akhirnya digabung jadi Mary Jona. Oke, dan kepake sampai sekarang. Sampai sekarang kepake. Wih, padahal itu zaman labil dulu. Iya, SMA itu 2010. 2010
2010 sudah berkecimpung di dunia musik. Itu Iya. gara-gara ketemu teman-teman yang sefrekuensi di sekolah atau gimana tuh cerita awalnya? Mulai dari ya sih di sekolah sih awalnya kita nyanyi-nyanyi gak jelas kan dulu kan kalau kita pakai binder itu inget nggak binder? Ingat yang tuker-tuker. Iya tuker-tukeran terus kan di dalamnya ada lirik lagu. Oh, oke. Nah kita kan biasanya lirik mau apa anyar gitu kan. Jadi dibuka, iya. Terus ini waktu itu lagunya apa ya? Elemen Rahasia Hati. Kayak pernah denger gitu kan. Terus akhirnya kita nyanyi bareng. Terus kan loh suaramu gak fals gitu kan. Awalnya dari situ. Masuk sih fals itu apa kan nggak tahu. Fals apa nggak tahu. Akhirnya mulai sering itu semakin banyak nulis liriknya orang tadi. Terus dinyanyiin. Terus ada ekskul musik kan ketika SMP waktu itu. Keren banget, di mana sekolahnya? Sumber Pucung nggak tahu ya? Nggak tahu kan? Kurang tahu. Belum mainnya. Anak Sumber Pucung banyak yang kuliah di sini loh. Wih, takut. Tapi keren banget, SMP sudah ada ekskul musik. Ada. Wow. Cuman kan gitar aja. Nah, dulu kan lagu pertama kan dong teng itu ya. Kayak lo nyetem gitar. Peter Pan itu dong teng itu kan. Nah terus dari situ karena aku nggak bisa main gitar, terus kon nyanyi aja gitu. Capek gurunya, aduh wes capek. Nah dari situlah kemudian dibentukin satu band di SMP. Terus SMA kita udah berpisah, bentuk band baru. Sampai akhirnya aku ngeband di Surabaya, yang gothic rock tadi. Itu band indie dan aku balik lagi ke Malang. Ada band lagi namanya Whisper dulu. Itu sudah ada satu album sih dulu. Cuman kan kita belum paham ya gimana caranya posting atau rilis di Spotify dan digital platform lainnya. Waktu itu cuman ada di Reverb Nation kalau teman-teman ingat ya. Reverb Nation itu salah satu platform. Pokoknya podcast atau musik segala apa suara itu bisa di-post di situ. Sampai sekarang masih ada tapi belum terilis secara secara komersil ke DSP tadi. Eman sih sebenarnya. Cuman mau produksi lagi mereka udah pada balik ke kampungnya. Mencar-mencar. Iya, dulu mereka kuliah di Malang. Ada yang dari UB juga. Anak pertanian apa ya? Basisku itu cewek. Iya, dia suka kayak band kotak gitu. Nah kebetulan waktu itu kan aku cinta banget nih sama Tantri Kotak. Kayaknya aku pernah lihat di coverannya. Oh iya. Di YouTube. Oke. Baiklah. Terima kasih ya. Boleh loh dicoba dikit. Jadi kita ngerti gitu gimana sih zaman-zaman yang dulu temen-temennya namanya Lord dan Mary itu. Janganlah ya. Itu ngeri kalau manggung kan kita harus bawa dupa dan lain-lain. Wow. Iya, se-vampir itu. Ini serius. Wow. Biar membangun suasana ya bahasanya kalau iya, jadi itu. Memang aku nggak, tapi kan ini keceron ya nanti ya membahasnya ya. Malah sesat nanti. Aku sudah hijrah loh. Sudah berhijab. Iya, hijrahnya sebatas itu sih. Kalau katanya anak-anak drama gitu biar muncul ini ya suasananya gitu yang membangun ambience-nya itu biar serem gitu kan ya. Ini nggak tahu ya, katanya itu ketika dupa itu dinyalakan ada pocongnya datang, tapi aku nggak pernah tahu. Sebentar. Iya. Sampai segitunya. Iya, tapi aku nggak pernah tahu. Karena mungkin nggak bisa ya. Ada yang bisa, ada yang enggak gitu kan. Tapi nggak tahu juga kalau mereka halu, aku nggak tahu. Oke, kita kembali kepada esensi musiknya tadi. Iya. Intinya nyanyi lagu-lagu yang rock gitu ya. Bolehlah sepintas dinyanyikan satu kalimat gitu yang zaman dulu gaya stylenya Mary Jona zaman dulu tuh gimana tuh kalau nyanyi lagu lagunya rock? Kotak aja ya. Boleh lagunya Kotak. Yang apa ya? Aduh, aku terlalu banyak mendengarkan laguku sendiri ya. Oke, kita coba sedikit ya. Hey, yang ada di sana, yang ada di sini, semua ikut bernyanyi. Dah. Itu tangan dulu dong teman-teman. Kerasa ini ya. alibinya lagi flu sih. Alibi flu jadi. Padahal lupa lirik. Soalnya mahal kalau satu. Enggak. Sementara masih gratis. Ini benar-benar kerasa ya, emang suaranya tuh berciri khas dan berkarakter memang. Sedikit sih ya. Itu dibuat-buat sebenarnya. Ini biar keren aja. Low profile dengan cara unik gitu merendah untuk meroket.
Oke, nah berarti tipikal suara seperti ini terus dibawa sampai sekarang walaupun berkarir solo atau seperti apa nih? Jadi gimana ya kalau ngomongnya, kadang itu kalau udah on stage ya emang karakter yang seperti ini yang muncul. Cuman sempat sebelum Afirmasi aku rilis 2 single itu British pop itu produksinya sama sekali nggak boleh muncul seraknya sama sekali. Jadi lama banget itu proses take-nya. Tapi memang berhasil membawakan lagu itu dengan apik sih. Coba silahkan. Nggak bisa. Nanti dengerin aja ya. Nah, itu uniknya ketika aku launching lagu pertama yang di British Pop itu kan, aduh sorry, maaf ya, kamu nggak apa-apa? Sehat. Ya. Benar-benar ketika live itu seraknya muncul dan lagunya tuh kayak jadi rock itu. Itu lucu. Jadi ada di YouTube aku posting kok itu live season. Lagunya judulnya tuh Moonlight, dia itu soft banget. Karena lagu apa ya, kayak keresahan gitu kan, keresahan tentang hubungan gitu, jadi harus soft gitu memang. Tapi ketika live aku membawakannya itu pasti ini rocknya muncul. Terus tim bingung gimana ya? Terus alah gak apa-apa wis, kan lagu-lagu dewe gitu kan ya. Aman. Kayak gitu sih Ternyata kira-kira. ada challenge-nya juga ya. Iya. Dalam proses berkarir. Betul. Nah, single terbaru ini berjudul Afirmasi. Aku sempat baca rilisnya juga, ternyata ada cerita di balik lirik yang dibuat oleh Kak Yona ini, bahwa melihat sekarang Jona aja ya. Kak Jona. Iya, lebih keren. Lebih keren dari Yona soalnya. Jona, bahwa ternyata ada keresahan tentang banyak katanya anak muda yang mulai stres, terus pengalihannya ke arah yang negatif dan sebagainya. Boleh dong diceritain lebih detail? Untuk latar belakangnya ya berarti ya. Sebenarnya sih menanggapi keresahanku sendiri gitu. Malah keresahan pribadi. Karena waktu itu kita lagi ngedown dan kok kita ya, aku aja wis. Aku lagi ngedown karena tidak bisa menerima feedback dari orang lain itu seperti apa gitu loh. Terkait apa yang sudah kita beri. Kita kan memaksimalkan diri untuk memberikan sesuatu nih. Ternyata feedbacknya itu nggak sesuai dengan harapan kita. Konteksnya ini dalam karya bermusik atau mungkin dalam kehidupan sehari-hari? Dalam kehidupan sehari-hari. Oh, general berarti. Iya, dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apa ya? Kita tuh sering lupa gitu loh bahwa loh kan itu tadi yang tak kasih udah yang terbaik loh padahal. Tapi memang kalau kita menunggu feedback orang itu yang baik-baik aja, nggak tahu apaan kan memang. Dan dari situlah akhirnya aku berpikir, oh iya kita cuma bisa ngasih yang terbaik, nggak bisa kita ngatur apa yang orang kasih ke kita. Berarti kita harus mampu memanajemen ekspektasi gitu ya. Iya itu kan, tapi susah banget kan. Iya sih, itu teori. Iya. Prakteknya yang beda. Iya, sedangkan kita selalu ingin memberikan yang terbaik buat orang lain. Iya nggak sih? Iya nggak? Betul. Nah itu dia, kita semua masih belajar nih gimana nih ya biar belajar bodo amat dengan feedback dan respon. Iya itu susah sih, itu manusiawi kan sebenarnya. Nah dari situ aku nulis lirik untuk mengapresiasi apa yang sudah aku lakukan. Sebenarnya lebih ke itu sih. Aku bikin liriknya dan oh ini harus jadi lagu nih kayak gitu. Kalau nggak salah di rilisnya juga disebutkan bahwa Kak Jona ini bermaksud ketika baca lirik itu sambil dilakukan karena ada sugesti untuk diri sendiri. Benar. Jadi supaya lebih mudah dinikmatin dan diserap oleh orang yang mendengarkan itu, memang awal itu liriknya aku kasih sugesti karena ada dengarkan, ikuti, letakkan tangan di dada. Jadi sambil diletakkan, tarik nafas dalam-dalam. Itu sebenarnya juga terinspirasi dari yoga sih. Wah, jangan-jangan ya kan? Penggemar yoga nih. Dulu waktu masih lentur ya. Sekarang udah kaku. Kayak gitu. Jadi ketika kamu mengikuti instruksinya dengan khidmat, kamu akan bisa menikmati. Gitu. Nah, setelah sudah khidmat, barulah liriknya masuk. Hai, aku yang kusayangi. Kayak gitu. Jadi memang kayak menyapa diri sendiri sih. Makanya POV-nya pakai kata aku gitu ya. Betul. Memang lagunya buat aku. Dan buat orang lain yang cover lagu itu juga kerasa banget karena pemilihan katanya aku semuanya. Iya, ya itu tadi sarana untuk memeluk diri sendiri kan. Boleh dong udah nyanyi refnya aja. Baiklah, aku nyanyikan. Ini nggak ada ini ya, live season ya? Live season bernyanyi gitu. Nanti kita bisa insertkan atau boleh langsung nyanyi di sini? Iya, nggak usah sih kayaknya.
Oke, mungkin untuk refnya ya. Boleh. Hai, aku yang ku sayangi, sabarlah dulu dan tolong lebih ikhlas lagi. Hai, aku yang ku cintai, sabarlah dulu, belum waktunya berhenti. Ku berterima kasih telah menjadi versi terbaik diri ini. Wah, tepuk tangan dong teman-teman semuanya, keren banget. Terima ya. kasih. Langsung terhipnotis sama suaranya. Kak Masa sih? Jona. Beda banget feel-nya. Oh ya? Yang tadi sebelumnya lo ke kota kerasa gitu ya, power metal. Yang ini tuh kayak mendayu. Iya. Jadi ya itu tadi sih. Semoga bisa menjadi manfaat ya buat yang denger. Harapannya itu sih. Wah, ini harus jadi playlistnya teman-teman ya di Spotify. Yes, Dengerin. Mary Jona afirmasi. Asik, afirmasi. Kalau Kak Jona nih ngelihat yang ada nih sekarang anak-anak muda utamanya yang masih dalam keadaan suka stres, dikit-dikit healing apa segala macam, harusnya kayak gimana sih Kak Jona dari yang sudah dialami sampai akhirnya menjadi sebuah lagu? Kira-kira apa nih refleksi dari yang sudah dilalui sama Kak Jona? Kalau aku sih untungnya bisa healing lewat menulis. Nah, mungkin teman-teman ya yang di rumah atau yang ada di studio sini, misal kalian lagi ngedown atau lagi nggak cocok sama kondisi apa yang sedang dialami hari ini, atau mungkin circle-nya tuh kurang mendukung, kalian lebih baik itu mengalihkan kekecewaan itu lewat hal-hal positif. Contohnya, tak contohin kan akhirnya. Bernyanyi atau menulis lagu, bahkan menulis diary itu kan nggak apa-apa kan, daripada kita melakukan hal-hal yang negatif yang sekiranya dampaknya nanti akan lebih panjang dan hidup kalian semakin gak karuan. Itu sih. Kalau misalnya Kak Nisa hobi apa nih? Hobi ngobrol, makanya saya di sini. Oke, extrovert banget ya. Pasti ketika lagi di rumah bosen, bener-bener nggak ketemu orang, pasti kan psikisnya ikut ngedrop kan pasti. Iya. Harus ketemu orang ya. Enggak juga sih. Oh, enggak Tapi juga. aku juga suka nulis diary sih. Oke, baik. Ya. Menarik sih itu. Iya, jadi bisa dicontoh menulis diary kayak gitu. Enggak penting-penting ditulis. Iya, gitu nggak masalah kan. Itu kan sebuah karya sebenarnya. Bikin puisi. Yang masih digembok itu loh. Iya. Yang malu banget kalau Itu aku kelas 3 SD pakai itu. Lama banget. Kayak gitu sih. Lebih ingin memberikan sugesti positif bahwa ketika kita melakukan hal-hal negatif itu dampaknya akan panjang juga ke belakang nanti. Ke depan ya. Hal-hal buruk di belakang, jika kalian memberikan feedbacknya itu negatif, kedepannya juga pasti akan semakin negatif itu. Jadi bisa mungkin lakukan hal positif apapun itu. Misalnya nambah teman baru, terus memperluas circle kayak gitu kan, jualan gitu. Kan dapat cuan. Iya. Siapa tahu itu bisa mereduce stresnya bisa tadi. shopping dan sebagainya. Betul. Menarik. Iya, aku suka itu shopping. Kita kayak satu frekuensi. Iya, ya kayaknya gitu. Habis ini sebelah ya. Matos. Oke, Kak Jona, dalam karya bermusik pernah menemui masa pasang surut nggak sih? Kayaknya happy terus, atau mungkin ada satu momen yang kayaknya ini nih titik balik aku. Kalau untuk pasang surut itu tergantung kita mengimaninya gimana gitu ya. Siap. Kayak misal banyak band saingan gitu. Kan ada sebagian yang memang benar-benar merasa itu adalah saingannya. Tapi kalau aku selama ini nggak pernah seperti itu sih, karena kan karya yang kita bikin juga berbeda. Yang pertama itu. Terus kalau ngomongin masalah rezeki, itu pasti kan sudah ada garisnya sendiri. Jadi aku nggak pernah mempermasalahkan itu sih.
Jadi agak heran aja ketika banyak saat ini tuh teman-teman yang sesama musisi, ada musisi baru itu dia nggak suka, aneh aja gitu loh. Padahal kan genrenya beda, terus kemudian caranya menulis lirik pun itu berbeda, kan nggak mungkin sama gitu loh. Kalau aku kan pakai bahasa yang sangat lugas di setiap laguku itu, jadi lebih gampang dimengerti oleh orang-orang awam. Ya karena aku sendiri kan suka nulisnya itu bukan hal-hal yang penuh kiasan sih. Paham. Nah, kayak gitu Kalau Kak contohnya. Jona ini belajar menulis musik itu otodidak atau dulu setelah ikut ekskul diseriusin gitu, mungkin ikut sekolah khusus apa segala macam? Kalau nulis itu suka dari SD sih, nulis. Tapi kan dulu bentuknya itu cerpen, kan terus bentuknya itu kayak novel, puisi gitu. Nah, semakin kesini kan puisi ini sebenarnya bisa dijadikan lirik. Benar-benar. Nah, jadi itu implementasinya di situ. I see. Berarti otodidak nih ya kemampuannya. Wah, tapi bisa sekeren itu. Mantap. Thank you ya. Ini single Afirmasi. Kira-kira ada next planning nggak? Mungkin nanti pengen bikin lagi deh single lainnya yang bertajuk mungkin masih dalam keresahan pribadi atau yang ada di sekitar. Kalau untuk next single sih kita sedang produksi. Tak sepil temanya ya. Boleh sepil. Jadi temanya ini adalah kalau kita yang diafirmasi memaklumi diri sendiri, di single kedua ini kita memaklumi orang lain. Ganti POV-nya sekarang ya. Jadi kayak ya udah namanya juga manusia kayak gitu. Pasti ada salahnya. Oke, sepil lagi tanggalnya untuk Doakan bulan ini ya. Gak kerasa. Udah kok produksinya cepet banget ini. Tipe yang sak-dek-sak-nyet sih. Set. Iya. Segera dinikmati. Harus set. Oke, nanti bisa dinikmati di semua platform kah untuk Pasti single sama terbaru dengan ini? afirmasi. I see. Oke, nah kalau dalam bermusik ini setiap akan produksi single kerjain sendiri atau ada tim nih di baliknya? Kalau selama ini aku nulis lirik, terus kemudian di 2 single ini aku dibantu sama vokalisnya Rolet, namanya Bias, itu teman lama, dia yang bikin nada. Nah kemudian untuk produksi musiknya sendiri dibantu sama Mas Bambang Iswanto, The Morning After, itu arek Malang kabeh. Wih, keren. Lagunya Made in Malang. Malang banget gitu sebenarnya ya, masih nggak Malang-Malangnya. Berarti nanti semua musiknya ini akan selalu ada kolaborasi dengan ya tadi orang-orang terkait yang bisa support dari Iya, sisi nada untuk segala 2 single ini seperti itu. Oke, ini ada kepikiran bikin album khusus solo dari Mary Jona kah ke depan? Pasti ada kepikiran untuk ke situ, tapi yang terdekat ini aku mau bikin EP trilogi gitu. Rencananya EP ini judulnya itu Aku Cuma Manusia. Jadi gabungan antara afirmasi, terus single yang kedua yang pemakluman kepada manusia itu. Nah yang ketiga ini masih nyari nih, yang relate apa nanti gitu. Dalam banget ya maknanya semua tuh, ada benang merahnya yang ketemu. Iya, sama lebih ini sih, ketika kita berkarya, keberlanjutannya itu apa gitu kan. Jadi kalau kita berkarya itu harus ada manfaatnya buat orang-orang banyak. Jangan buat diri sendiri doang. Ini menarik ini, kita harus ulik lagi. Kebermanfaatan dimaksud apakah sampai ada perubahan sikap dan perilaku yang diharapkan oleh Kak Jona atau seperti apa? Kalau perubahan sikap atau perilaku kayaknya kejauhan ya. Itu Kita kan nggak bisa iya kita nggak bisa maintain ngatur juga. orang gitu kan. At least ya paling nggak mindsetnya bisa dimasukin oleh hal-hal positif itu dulu sih sebenarnya. Oke. Kalau supporting system nih yang selalu benar-benar ngebantu, ngedukung Kak Jona sampai sekarang mulai awal berkarir musik sampai di titik ini, siapa aja sih orang-orang tersebut? Kalau boleh disebutkan dan mungkin disampaikan, terima kasih. Iya, terima kasih untuk suamiku. Widih, ada di sini. Iya, ada di sini ya. dia. Sarangnya. Jadi dia, aku dulu ketemu dia itu di festival musik. Waduh, fansnya jangan-jangan nih. Aku fansnya dia sih. Loh. Ternyata kebalik. Iya, harusnya dia yang fans aku ya. Tapi enggak. Aku kira begitu. Enggak. Ya. Mungkin sekarang sudah terbalik. Iya. Tapi kita bisik-bisik. Iya, sekarang dia ini malah pingin memproduksi aku kan. Iya, jadi semua modalnya dari dia.
Ya, jadi support Oke. sistemku yang paling utama itu suamiku karena I see. dengan ridhonya. Masya Allah, istri soleh. Iya, amin. Karena memang kalau dia nggak ridho kan nggak mungkin sejauh ini juga gitu sih. Terus semua karya kan harus melalui QC-nya dia kan. Berarti punya darah Liriknya. bermusik juga nih. Dia kan musisi. Oh, ternyata. Jadi kita dulu rival. Oh, wow. Kan festival nih, aku dikirim sekolahku, dia dikirim sekolahnya. Oh, gitu Iya, ceritanya. begitu ceritanya. Dan dia sekarang jadi nakoda di laut. Sebentar gimana? Iya. Akhirnya kan dia nggak bisa berkarya. Oke. Yaudah kamu aja yang berkarya. Plot twist sekali ya cerita kehidupan ini. Iya, jadi ya sangat bangga juga punya suami yang mensupport aku untuk berkarya dan belajar. Aku sekarang kuliah lagi, mulai dari nol. Itu kan karena dukungan dia juga. Walaupun kalau UAS joki ya. Jangan di-spill kampusnya, nanti dosennya tahu. Iya, Oke, seperti itu. walaupun Kak Jona sudah mencapai di titik ini, tapi tetap terus menimba ilmu ya. Iya, harus karena apa ya? Selama kita hidup di situ kita harus belajar. Oke, ini mungkin last question buat teman-teman atau anak muda yang kadang kehilangan arah dan semangat untuk hidup. Kasih semangat dong Kak Jona. Semangat. Ya. Iya, buat teman-teman semuanya di rumah, buat sahabat-sahabat yang kalian ini merasa hidupnya itu kayak kurang sesuai dengan apa yang kalian inginkan, ya udah jalani aja. Hidup memang seperti itu dan jangan lupa untuk selalu mengafirmasi diri kalian sendiri karena hal yang sangat penting di hidup kalian itu ya diri kalian sendiri sebenarnya sebelum orang lain. Jadi semangat, jangan bunuh diri. Semangat memeluk diri sendiri. Thank you so much Kak Jona sudah mau sharing Sama-sama, di sini. terima Seru kasih banget banyak. ngobrol sama Kak Jona Iya. nih. Nggak Kayak kita kerasa udah ya? kenal lama gitu ya, padahal Iya. baru ketemu hari ini. Semoga nanti ketika rilis single baru bisa main-main ke BTV lagi. Kita Amin. kulik-kulik lagunya Iya, siap-siap. kita Terima tunggu kasih dalam banyak. waktu dekat. Dan teman-teman, Oke. thank you sudah nonton. Jangan lupa untuk mendengarkan ya single-single dari Kak Mary Jona dan juga follow IG-nya. Siapa tahu nanti bisa silaturahmi lebih Ya, gitu ya. Oke, dan teman-teman sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Bye bye.